Halo teman-teman, di sini Adit dan kali ini spesial ya karena kali ini pertama kalinya di channel ini aku bakal ngerakit PC ku sendiri seperti itu. Nah, uh, mungkin ini ya buat dokumentasiku sendiri sebenarnya. Terus mungkin bisa bantu teman-teman yang mungkin mau atau entah suatu hari pengen ngerakit PC-nya sendiri, itu ya bakalan aku nggak ngajarin ya, tapi cuma aku uh, kasih lah istilahnya kayak gimana sih caranya buat ngerakit PC gitu kan. Teman-teman biasanya kan kayak aku apa namanya kerakit di tempat lain aja gitu kan. Nah biasanya untuk ngerakit di tempat lain itu ada jasa biaya untuk rakitnya seperti itu. Tapi kalau semisal teman-teman bisa ngerakit sendiri, itu biayanya bakal lebih murah. Kenapa? Karena ya nggak ada jasanya teman-teman sendiri gitu loh yang bakalan ngerakit PC untuk teman-teman sendiri gitu. Nah di sini untuk part-partnya itu bener-bener minimalis ya. Kayaknya buat tahun 2023 atau 2024 mendatang itu ini spek yang istilahnya paling minimum ya. Paling minimum yang bisa teman-teman pakai buat referensi. Karena kalau menurutku sendiri, kenapa kok aku pilih part-part ini gitu kan. Nah part-partnya itu teman-teman bisa lihat sendiri di atas, kelihatan ya. Aku pakai motherboard ASRock B550M Pro 4. Terus kemudian aku pakai CPU-nya aku pakai punya AMD Ryzen 5 5600G. Terus habis itu aku pakai SSD-nya dari Cleve berapa ya? Cleve C710 M.2 NVMe. Kemudian RAM-nya aku pakai 16 GB 2x8 dari punyanya Vcolor yang udah 3600 mHz ya speednya. Kemudian aku pakai PSU-nya itu Corsair RM850. Kemudian aku pakai fan-nya sebenarnya banyak, nggak cuma satu. Di sini kan ada satu box doang karena memang nggak cukup tempatnya. Jadi aku bikin cuma satu aja yang ketampil di sini boxnya gitu kan. Ya udah cukup mewakili lah. Fan-nya aku pakai dari Cube Gaming. Nah kemudian kalau teman-teman tanya gitu kan, kenapa kok aku pakainya part-part ini gitu kan. Nah aku jawab ya, kan untuk AM4 itu slot untuk CPU. Nah untuk yang B550 itu sebenarnya kan pilihannya ada banyak, ada B50M Pro 4, ada B550 Pro RS juga, kemudian ada yang punyanya MSI segala macam. Nah aku pilih ini yang di tengah-tengah. Jadi kenapa kok nggak pilih yang RS aja, kan istilahnya di sini aku mau rakit full putih gitu kan. Nah sedangkan full putih itu ada di Pro RS gitu kan. Nah aku udah tanya-tanya kemarin kenapa kok akhirnya jatuh di M Pro 4 ini, karena memang aku lihat itu di spesifikasi ada slot yang istilahnya dia itu nggak ada di Pro RS gitu kan. Jadi kayak ya udah mending aku pilih yang M Pro 4 ini, atau apa ya, Legend apa ya, aku lupa namanya itu, juga sama seperti itu. Makanya ya udah aku pilihnya yang di tengah-tengah aja lah, yang ini gitu kan. Dan dia kan juga udah lumayan ada putih-putihnya juga kan. Terus kemudian
CPU kenapa kok aku pakai CPU AMD Ryzen 5 5600G gitu kan. Nah, sebenarnya jawaban di sini tuh gampang ya, karena memang aku maksimalin ini semua tuh satu PC ini bener-bener nggak pakai VGA. Jadi VGA-nya itu udah iGPU gitu kan. Jadi udah di dalam sama prosesornya udah jadi satu. Nah, untuk kedepannya mungkin aku mau upgrade VGA itu juga bisa gitu loh. Jadi istilahnya apa ya, kayak ya spek spek yang istilahnya nggak terlalu di bawah juga nggak terlalu di atas gitu loh. Ya cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Terus kemudian ini semua partnya nggak, dengan ada yang beli bekas ada yang beli baru gitu kan ya. Yang beli baru itu ya itu mobo motherboard, terus kemudian ini CPU-nya, terus kemudian SSD aku pakai Cleve C710. Kenapa ya, karena menurutku apa ya, kayak mentok aja gitu loh. Budgetnya mentok gitu kan, akhirnya ya udahlah pakai yang C710 aja gitu kan. Dan itu udah termasuk menurutku ya bagus-bagus aja sih gitu kan. Kalau semisal teman-teman ada merek lain, ada preferensi lain, ya monggo silahkan gitu. Kemudian kan nanti kalau semisal mau upgrade juga bisa gitu loh, bisa di upgrade, dijual, di upgrade lagi gitu kan bisa. Terus kemudian aku di sini pakai PSU, power supply-nya itu dari Corsair RM850. Nah, ini di sini aku pakai part yang dia second ya. Jadi istilahnya kan Corsair ini kan dia ada garansi gitu kan. Nah, garansinya tuh lama banget gitu loh. Garansinya tuh 10 tahun. Jadi kalau teman-teman biasanya lihat itu kan di produk-produk PSU itu kayak dia pakai yang istilahnya garansi 3 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun, ada 7 tahun, ada terus 10 tahun juga ada. Nah, ini saya kebetulan masih jauh lah istilahnya untuk garansi. Tapi teman-teman harus cek dulu kalau misal beli barang-barang second itu, teman-teman harus cek, bener-bener cek dulu barangnya bagus apa enggak, barangnya ada garansi apa enggak. Terus apalagi kan kalau yang RM850 ini dia modular ya, jadi kayak dicek juga kabel-kabelnya masih bagus apa enggak gitu, kelengkapannya apa aja, seperti itu. Sisanya ini baru semua sih gitu. Jadi ya seperti itulah kenapa kok aku pilih part-part ini. Oh ya, dan casing ya, casing ini sebenarnya aku untuk jangka panjang ya, karena kan memang kalau semisal teman-teman pakai part-part yang ini, yang di atas ini, dia itu kan M apa ya, mini MATX lah dia itu. Jadi kayak motherboardnya itu nggak yang gede banget, nggak yang kecil banget gitu loh. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, kalau misal pakai casing ini sebenarnya itu agak mubazir ya. Karena kenapa? Karena dia casingnya gede banget, terus kemudian pakainya cuma kecil aja gitu loh. Nah, aku berpikir nanti mungkin suatu saat aku bakalan beli VGA gitu kan, VGA apa gitu kan, yang istilahnya VGA-nya gede gitu loh, yang triple fan sekalian. Nah, biasanya VGA untuk triple fan itu kan gede-gede banget kan, bongsor gitu loh bentukannya, entah itu dari lebarnya, tingginya, itu kan dia bongsor banget kan. Jadi kayak udahlah sekalian aku pakai ini aja. Karena kenapa, ini juga dia support untuk 360 radiator, support untuk 3 fan juga, 3 fan atas, tengah, bawah, support 3 fan semua. Mungkin untuk airflow-nya juga ya lumayan sedikit bagus lah seperti itu. Karena mungkin aku mikirnya nanti wah pasti bakalan panas gitu kan. Karena kenapa di sini suhu ruangan ya nggak pakai AC, nggak pakai apa, cuma pakai kipas angin doang. Jadi kayak ya udah maksimalin di airflow-nya aja gitu. Meskipun partnya kecil ya udah nggak apa-apa, nanti kan pas beli VGA itu bisa 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 agak sedikit rapat gitu kan di dalamnya. Oke lah,
langsung aja kita rakit isinya. Iya, aku lupa belum ngasih tahu ini. Nah, kalau semisal teman-teman keberatan dengan harga ini, harga PSO Corsair RM850 ini, teman-teman sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini tuh part-part yang tadi itu nggak harus pakai 850 gitu loh. Teman-teman pakai istilahnya 650 atau 550, 500 watt pun udah mencukupi gitu loh. Kalau misal teman-teman pengen cutting budget ya mungkin bisa di PSU ini. Jadi kayak 850 ini kan kebesaran gitu kan. Jadi teman-teman bisa pakai yang aku saranin tuh ada MSI MAG A60BN. Nah, itu biasanya tuh direkomendasiin sama teman-teman juga. Terus kemudian ada Silon apa ya? Punyanya SPG kalau nggak salah. Itu juga 650 watt juga. Jadi teman-teman cari yang garansinya panjang plus dia harganya terjangkau gitu kan. Dan dia udah bagus gitu loh. Kalau semisal dari merek-merek lain yang 650 watt yang lain gitu kan, ya udah lebih bagus yang saya sebutkan tadi seperti itu. Kenapa kok aku belinya ini, karena memang nanti bakalan aku upgrade untuk VGA gitu kan, jadi kan ya sekalian perlu yang buat agak gede gitu. Tapi kalau teman-teman nggak pengen upgrade VGA atau mungkin upgrade VGA masih lama, bisa untuk cutting budgetnya di PSU ini. Dan PSU nya yang MSI tadi atau Silon itu lebih murah lah istilahnya, nggak sampai 900.000 gitu, nggak sampai kok, paling di bawahnya 800 atau 700 ribuan gitu udah dapat. Sedangkan ini kan barunya mahal banget kan, makanya aku nggak beli baru, aku belinya second. Dan aku second pun dapatnya juga istilahnya ya masih agak mahal daripada yang 650 watt aku sebutin tadi, seperti itu. Oke. Oke. Oke, jadi di sini ada motherboardnya ya teman-teman. Jadi aku tadi udah pasang, untuk ini, untuk CPU-nya, terus kemudian fan-nya gitu kan. Jadi aku nggak dan videonya kepotong waktu itu. Terus habis itu ya udah kepasang. Untungnya aku taunya ya udah pas kepasang gini, belum yang semuanya gitu kan. Jadi ya udah, ini udah kepasang gitu, anggap aja ini udah kepasang gitu kan. Terus habis itu yang kedua, oh ya aku lupa tadi, aku mau beritahu sesuatu. Jadi teman-teman kalau semisal pengen rakit PC itu ya pasti ya teman-teman butuh obeng lah, butuh obeng. Terserah mau obeng yang gede gini atau obeng yang kecil gini, terserah, menyesuaikan aja. Karena kenapa? Karena nanti di sini itu, nah di sini kan ada slot SSD kan. Nah, di sini kan ada slot SSD. Nah dia tuh kalau pakai ini itu nggak muat gitu loh, ini bunganya terlalu gede, jadi pakainya yang kecil seperti ini gitu. Oke, kita pasang.
Nah ini tuh dia itu heatsink ya teman-teman. Jadi kalau semisal mobilnya teman-teman ada heatsinknya, jangan lupa nanti di kelintek dulu. Biasanya kan di dalam sini kan ada kelinteannya gitu kan. Nah punya aku udah tak kelintek. Jadi tinggal tinggal pasang aja man. Clef C7 seperti ini. Ya kalau teman-teman nanti pengen upgrade ke yang C730 misalnya, ya boleh-boleh aja gitu. Ini kan untuk jangka panjang aja gitu. Tuh tinggal dimasukin deh. Nah kalau semisal pasang SSD itu dia biasanya ya tegak gitu itu modelnya, terus ditekan baru di. Nah itu tadi yang jangan lupa ya teman-teman untuk ngelintek yang bagian heatsinknya ini dikelintek dulu. Kalau semisal nggak dikelintek nanti dia bakalan nggak maksimal atau yang nggak guna heatsinknya. Jadi ya kudu dikelintek dulu gitu. Oke, pasang lagi. Nah kalau semisal teman-teman mau baut yang SSD ini itu nggak perlu yang kenceng-kenceng banget. Udah kayak apa ya? Dia nggak bisa diputer lagi udah selesai gitu aja, nggak perlu yang kenceng-kenceng banget. Oke udah SSD udah, kemudian part selanjutnya adalah RAM. RAM. Nah, RAM di sini aku pakai V-Color yang warna putih 16 GB 2x8 3600 sama Z. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Tinggal dibuka. Rapat men. Nah, kayak gini ya bentukannya ya. Nah, kalau semisal teman-teman beli RAM itu semisal teman-teman mau cutting budget juga, cutting budget lagi bisa di RAM. Istilahnya dia kan speednya 3600 kan. Nah, teman-teman, nah di sini bisa kelihatan kan 3600 tuh. Udah nggak mau fokus. Nah 3600 kan, teman bisa pakai yang 3200 itu udah ya minimum lah, jangan yang di bawahnya. Kalau misal di bawahnya agak keras aja lemotnya gitu. Tapi biasanya nanti kalau semisal teman-teman baru pertama kali pasang RAM baru gitu kan, itu dia bakalan kebaca speednya di XMP itu, atau XMP-nya belum on, dia bakalan kebacanya di speed yang sebelumnya. Jadi kayak semisal teman-teman beli 3600 gitu kan, terus habis itu dia teman pasang nih, barusan pasang gitu kan, dia bakalan jalan standarnya adalah di speed yang di bawahnya gitu. Jadi 3600 speednya jalannya di 3200 seperti itu. Nah kalau teman-teman pasang RAM, teman-teman bisa lihat di sini ada satu kayak potekan kecil, nah ya kan, tengah-tengahnya itu. Nah itu yang buat teman-teman biar nggak kebalik gitu ya. Nah kemudian untuk RAM sendiri dia kan banyak kan motherboard itu, kayak dia ada 2 slot atau ada 4 slot gitu kan. Lah kalau untuk 2 slot, maksudnya teman-teman
pasangnya cuma dua nih, dua RAM, dua keping RAM gitu kan. Nah pasangnya itu usahain yang di mana ya, ada tulisannya enggak? Oh ini loh, ini loh. Jadi di setiap mubo itu dia ada, aduh kelihatan kelihatan nggak ya, nah ini loh, nah kelihatan itu A1 A2 B1 B2. Nah usahain teman-teman kalau semisal mau pasang dua keping doang itu di A2 B2 gitu, dan jangan sampai kebalik. Ini kalau semisal teman-teman kebalik ya nggak bakal, ini kebalik nggak bakal mau dipasang. Nah kalau semisal nggak mau dipasang, jangan dipaksa, nanti dia bakalan ceklek ceklik, udah ini dia bakalan patah. Oke. Bener. Nah, kalau udah klik kayak gini udah selesai. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah ke casing. Udah kan? CPU udah, SSD udah, ini udah. Oke, ke casing. Beratnya casing, aduh. Nah, yang pertama teman-teman harus lakuin adalah ya buka dulu casingnya dong. Kalau udah di tahap ini ya buka aja dulu casingnya. Oke. Nah kayak gini kan, ini udah buka aja casingnya dulu. Nah untuk buka-buka casing aku jelasin di video sebelumnya ya. Untuk Venom RX Continental S7 itu gimana buka casingnya. Berat lur. Udah kebuka terus. Nah di sini nih, nah jadi di sini kan ada dia itu bolongan apa ya, ya bolongan buat baut gini kan. Ini namanya dudukan buat motherboard. Nah teman-teman usahain kalau semisal biasanya tuh udah langsung dipasang kayak gini kan sama casingnya dari sananya. Tapi kalau semisal teman-teman ada yang belum dipasang, nah teman-teman pasangnya tuh pakai ini, aduh, pakai obeng kayak gini. Nah ini yang, nah ini yang 5 mili, lebih kelihatan nggak ya? Nah, tuh 5 mm gitu tulisannya, kan kelihatan. Nah 5 mili seperti itu. Jadi kayak kalau semisal teman-teman nggak ada, semisal ada dua yang nggak ada gitu kan, nah kan sulit kan untuk ngebuka atau nutupnya. Ya udah teman-teman pakai ini aja seperti itu. Jadi tinggal di seret udah kebuka. Nah ini baut yang ini tuh udah disediain dari casingnya. Jadi teman-teman kalau semisal
beli gak sih, nanti kan pasti dapat segumpal apa ya, segumpal baut-baut gitu kan, banyak banget dikasih baut-bautnya. Ini udah tinggal tinggal disesuaikan aja sama yang ini gitu loh, sama motherboard teman-teman, dia tuh pakai yang mana gitu. Tinggal pasang deh. Udah habis itu ya sudah tinggal masang motherboardnya. Bentar, semua nah, usahain kalau teman-teman masang motherboard casingnya dalam keadaan tidur kayak gini biar nanti nggak merosot-merosot gitu. Nah di motherboard teman-teman kan ada kan kayak istilahnya dia bolongan gitu kan, bolongan untuk bautnya lah, itu menyesuaikan yang dudukan yang aku bilang tadi gitu. Kalau misal kurang bautnya ya udah tinggal ditambahin aja gitu. Oh iya aku lupa, sebelum masang motherboard usahain teman-teman pasang yang namanya backplate dulu ya. Itu udah disediain sama motherboardnya, kalau teman-teman beli ya udah disediain sekalian seperti itu. Nah ntar aku liatin biar lebih jelas lagi. Oke kelihatan. Oke nah gini kan enak lihatnya. Nah ya udah tinggal di bawah. Nah kalau teman-teman mau baut motherboard usahain tuh baut pakai yang ini ya. Aduh kelihatan nggak ya? Nah yang kayak gini modelnya, kelihatan lah pasti. Seperti itu. Ini tinggal di baut. Dia ada berapa baut ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 baut. Kursi kamu minggir dulu ya kursi. Oke baut aja. Udah sebatas dia nggak bisa diputar lagi, udah kenceng. Aduh susah, bengkok gede.
nggak dikasih ini lah, dikasih magnet bautnya ucul. Kok kurang baut iki. Bentar, kurang satu. Bautnya kurang satu. Nah nanti tuh kalau misal teman-teman beli apa ya, beli casing dapatnya segini tuh, mana kelihatan nggak? Nah dapatnya segini banyak buat baut, jadi nggak usah khawatir. Mana ini? Oh, ini. Udah. Nah, kalau udah selesai kayak gini, usahain kencengin lagi aja. Masih ya, biar dia nggak jatuh. Kali aja ada yang belum kenceng gitu. Kecilan. Udah selesai, kemudian pasang apanya ya? Oh, pasang inilah. Pasang pin. Nah untuk pasang bentar, ini terakhir aja lah. Pasang kabel pin yang ada di casing itu, ini yang pertama ada HD audio. HD audio itu biasanya di paling bawah kiri. Nah kalau pasang pin sebenarnya kayak gini tuh dia nggak bisa kebalik ya, kalau yang udah jadi satuan kayak gini dia tuh nggak bisa kebalik, soalnya dia ada satu pin yang nggak bolong gitu. yang nggak bolong, kelihatan nggak sih ya, intinya gitulah, dia ada satu pin yang nggak bolong, jadi ya udah nggak bakal bisa kebalik, langsung dipasang. Terus yang kedua ada USB. Nah USB ini biasanya di motherboard itu banyak ya, maksudnya kayak slot-slotnya tuh banyak, tapi tetap
ada USB 1 2 3 4 5 6 ini sampai 6, nggak tahu aku lupa 1 2 3 bla bla blanya di mana ya, intinya gitulah. Sebenarnya teman-teman pilih aja yang kayak aduh aku bingung aku pasang USB ini di mana sih gitu kan, ya teman-teman tinggal ini aja, kayak cari aja yang istilahnya dia paling dekat sama slot kayak gini kan, slot kan, nah slot untuk kabel seperti itu. Nah terus ini mana ini? Seharusnya pasang kabel kayak gini tuh buka buka casing yang belakang seharusnya. Nah ini USB 3.0, jadi ada dua ya tempatnya. Kalau misal di motherboard ini ada satu di sini, satu di sini. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Aku biasanya pilih yang di bawah. Kenapa? Karena kalau misal di samping gini kelihatan apa ya? Kelihatan nggak bersih aja. Nah ini juga sama, dia tuh nggak mungkin bisa ketukar karena ada satu pin yang nggak bolong. Mantap banget suara nih, mantap. Oke, yang terakhir ini ada ya, ini paling menjengkelkan sih biasanya. Kenapa? Karena dia tuh nggak jadi satu, dipisah-pisah kayak gini. Terus kemudian pinnya yang di sini juga pisah-pisah. Jadi, nah yang di sini itu ada dua ya, ada dua hal ya yang perlu diperhatikan. Kalau semisal dia ada plus minus, kemudian ada yang enggak. Nah kalau misalnya ada plus minus ini jangan sampai kebalik ya, usahain jangan sampai kebalik plus minus tuh, jangan sampai kebalik. Tapi kalau semisal yang kayak power terus reset terus yang istilahnya tombol-tombol cetekan gini, dia itu kebalik nggak apa-apa karena dia bentuknya saklar ya, jadi kayak yang mau bolak-balik nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh kebalik itu yang ini, yang ada plus minusnya ini. Bener kayaknya balik banget plus plusnya di kiri. Nah biasanya kalau teman-teman kebingungan masang front panel itu di buku manual itu udah ada gitu kan, jadi kayak teman-teman bingung bisa buka buku manual. Nah kalau misal di sini udah ada, di sini udah ada keterangannya soalnya, jadi kayak gampang aja buat masang gitu. Terus power reset ya. Nah ini tips juga ya buat teman-teman, kalau misal mau pasang front panel itu pasangnya yang belakang dulu, yang belakang, yang bawah. Saya kalau misal teman-teman pasang yang atas dulu itu kemungkinan pasang yang bawah itu kesusahan, jadi kayak sulit aja reset.
Ya. Power. Udah tinggal sisa RGB apa ya? Reset switch. Kuali lah. Kuali lur. Sing tak pasang RGB dong. Sorry. Reset yang dipasang ya. Jangan kebalik. Reset sama power. Udah itu aja yang dipasang. Terus kemudian ini RGB, kalau misal teman-teman di motherboardnya nggak ada ya udah nggak usah dipasang gitu. Masangnya biasa aku nggak tahu ya, biasanya pasang tuh di controller fan atau gimana, biasanya tuh ada kayak di motherboard tuh colokan buat iki, tapi motherboard tuh nggak ada, ya udah nggak usah dipasang gitu. Tapi teman-teman masih bisa ngatur RGB yang buat di satu PC itu pakai aplikasi kalau misal nggak bisa pakai switch kayak gini. Oke. Udah kemudian pasang PSU dong. PSU berat lur. Oke, tak kembaliin dulu. Oke, di sini pasang PSU kan. Nah, kebetulan PSU ku ini gak kelihatan di. Nah, kebetulan PSU ku ini dia modular ya. Jadi kayak teman-teman harus pasang dulu satu-satu kabel mana aja yang istilahnya teman-teman pakai gitu kan, buat ya biar nanti pas kalau udah dibaut di sini teman-teman nggak usah bingung buat masang ini lagi gitu kan. Nah di sini ya udah jelas motherboard yang 24 pin harus, kemudian ada buat ini bukan ini deh, ini buat CPU. Nah CPU, terus kemudian ada SATA, terus ada Molex. Ya ini tergantung kebutuhan teman-teman sih. Kalau misal dia teman-teman nggak butuh Molex ya nggak usah dipasang Molexnya. Aku butuh Molex karena buat hidupin ini fannya dia pakai Molex tuh. Oke, udah tinggal dibuka dulu. Buka dulu back panelnya. Kalau udah dibuka kayak gini ya udah tinggal dibaut aja sih. Wah ini berat ya. Kemarin kan aku pernah pegang yang ini MSI A60 MAG A650BN ya itulah. Dan itu nggak seberat ini. Ini lumayan berat. Nah jadi pasang baut PSU di casing tuh teman-teman nggak mungkin berat banget, nggak mungkin kebalik sih, soalnya dia udah ada ininya, udah ada kayak penentunya tuh di sini loh bautnya ini. Nah, baut di situ. Nah, kalau teman-teman mau buat PSU ya buat yang kayak gini ya. Baut yang sama dipakai buat baut PCIe, slot PCIe kayak gini sama.
Mulai iki apa? Desin motherboard mau. Oke, kurang satu gas. Oh, gas kurang satu gas. Udah ya. Baut udah. Kemudian nah ini kan ruwet, ini bagian paling males itu cik noto kabel ruwet, urip wis ruwet tambah ruwet maneh kayak kobra ya. Nah ini spesial ya, ini 24 pin. Kenapa spesial? Kalau kamu nggak ada 24 pin kayak semurup PCmu. Ya teman-teman perlu ingat ya, di motherboard tadi itu slot-slotnya untuk PSU itu di mana aja, maksudnya kayak 24 pin terus 8 pin ini PCIe kan bisa ada. Nah kok 8 pin yang ini CPU itu di mana? Jadi teman-teman kalau udah di back panel kayak gini ya tinggal anu aja, tinggal masuk aja gitu bro. Tinggal yang di depan tinggal masang gitu loh. Oke, terus kemudian apa lagi? Lex oke, fan tarik. Wah, teman wapet asli wapet. Ini kan 24 pin kan, nah biasanya kan di pinggir sini. Nah, tinggal gitu yuk. Lampu. Nah, ini piye? Ketok kan padang. Nah biasanya udah langsung dimasuk naik 24 pin di sini. Teman-teman itu biasanya tanyakan ya, ikut dia masang 24 pin ku iso, tapi pas ngelepas itu walot yang mereka ada jual bisa. Wis kerungu wis kedengeran suara klek mas aman. Pokoknya teman-teman jangan kan di sini kan ada rongga apa namanya, antara bertemunya plastik motherboard 24 pin dengan plastik PSU 24 pin kan. Nah itu pokoknya tidak sampai ada rongga. Kalau misalnya ada rongga itu bakalan gak maksimal, atau mentok-mentok aku paling fatal adalah iki leleh kabel, tapi jarang sih 24 pin. Biasanya yang leleh itu kabel buat PCIe, buat iki VGA. Dah cekel mari, terus kemudian naik PSU di sini, PSU CPU kan di sini. Udah tinggal di taikin aja. Lah ini juga sama ya, dia nggak bakal bisa kebalik. Kalau kebalik dia nggak bakal masuk.
celek wis mari. Terus apalagi kalau misal teman-teman butuh SATA, kabel SATA itu tinggal dimasukkan di sini. Udah banyak SATA udah. Terus apa lagi? Fan ya. Fan ya, masang Molex ini. Kelihatan gak sih? Oke. Ke atas sedikit. Oke, pasang fan. Nah, untuk fan sendiri ya, teman-teman jangan kebalik. Oke, gampangannya fan itu gini loh. Ada tulang fan. Ini kan tulang kan. Ya anginnya arahnya ke sana gitu loh. Ada label fan, arahnya ke sana. Gitu. Jadi kayak semisal atas buat apa? Atas buat exhaust tuh keluar. Jadi ya udah hadapin atas aja nih. 3, 1, 2, 3. Nah, usahain kalau masang fan itu dilihat dulu kabelnya arahnya kemana, kan ada kan tulangnya itu arahnya kemana fannya, ya udah dimasukin ke sana biar teman-teman nggak ada repot. Terus masuklah, tinggal pasang. Wih, baut buat fan itu casing nggak ngasih apa enggak ya, tapi biasanya nah, teman-teman beli fan itu udah dikasih bautnya sih. Nah, udah fan itu pokoknya ya semua baut itu pokoknya dia nggak bisa diputer, ya wis selesai, nggak usah dipaksa. Nggak dipaksa, kasihan fannya atau kasihan dudukan yang lain atau kasihan murnya juga, soalnya murnya dia bakalan selek ya. Nah, usahakan nek semisal teman-teman mau pasang fan iku jangan dari tengah ya. Ya gak tahu sih ada nggak ya orang yang berpikiran kayak masang fan moro-moro dari tengah. Jangan dari tengah. Soalnya ntar kayak pasang dari tengah yang menyesuaikan adalah pojok-pojoknya. Lah pojok-pojoknya kan kita nggak tahu. Maksudnya fan-nya seberapa besar dimensi ini. Nanti kalau misalnya teman-teman pasang dari tengah yo entah engkau ngulangi lagi dari awal dari pinggir atau gak cukup ya gitu aja. Padahal seharusnya cukup kan untuk 3 fan. Fan atas udah gantian, dibalik mana? Wih, magnetku mau tapi nanti lori.
contek. Yang belakang sekarang masang fan, enggak sih, enggak belakang sih, tengah hitungan. Nah tengah itu biasa nih dia fannya buri kurung enggak lah. Tengah itu biasanya dia masukin apa ya namanya ini. Nah aku apa namanya hal-hal kecil di casing ini tuh kayak diperhatikan deh, kayak semisal iki ya fan casing ngebaut fan casing kan. Nah di sini tuh kan teman-teman posisi ini bautnya kan di bawah banget kan. Nah sama fan merek tuh udah di kayak apa ya, dikasih fitur lah kayak kayak bolongan lur, jadi dikasih bulatan kayak gini biar teman-teman tuh gampang ngebaut fan gampang kan. Semisal gak ada itu tadi, yakin aku gak dibaut, dua bawah gak dibaut bisa, soalnya gak cukup open, panjang opennya gak mungkin cukup. Oke, tinggal fan yang di belakang dulu. Iya mas Angel itu kok gini. Wah so ini lah kasih ini lah. Nah, aku punya saran juga ya buat teman-teman yang mau pasang fan yang paling belakang ini. Usahain dia paling bawah, masih gini sih, bentar tak tunjuk dulu. Aneh loh, ya Allah.
Nah jadi gini, karena ini kan ada levelan kan, teman-teman bisa pakai yang paling atas, tengah, atau paling bawah. Nah saranku teman-teman pakai yang paling bawah. Kenapa? Karena kalau yang atas dia kan udah dikeluarin kan, nah, dia kan udah dikeluarin sama 3 fan yang di atas gitu kan, di sini udah dikeluarin. Jadi yang fan yang di sini di belakang itu ya istilahnya bisa ke tengah lah, udara panas yang dikeluarin gitu. Udah selesai, tinggal rapin kabel. Oke, sekarang buat ngerapiin kabel. Nah, di sini teman-teman cuma butuh gunting, gunting sama kabel tis. Kabel tis ukuran berapa ya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya aku biasanya pakai yang ukuran segini, ya ukuran segitu biasanya aku pakai. Kenapa? Dia nggak terlalu panjang, nggak kependekan juga gitu. Paling ini nanti tak cepetin atau gimana, tapi ya begitulah. Nah enaknya modular itu gitu. Kalau misal teman-teman kayak keseripet masang kabel itu nggak perlu nyopot dari depan, dari motherboard, jadi tinggal nyopot dari nyopot dari modularnya PSU. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Rapi bolo. Nice. Sekarang ya mencoba menghidupkannya. Oke, nice. Sekarang tinggal nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yoi. Nice. Oke, sekarang buat settingannya, bukan settingan sih, masnya kayak nah, sini udah kelihatan semuanya. V-color C710. Oke. MD ini sini suhunya normal ya, 46 normal. Terus dia cuma pakai kondisi idle kayak gini, cuma pakai berapa, paling mentok 25 watt. Habis ini tes buat ini ya, stress CPU pakai IDA 64 stress test dismiss. CPU nya aja start udah 100%. Terus ini dia cuma pakai 45 watt doang, 68,9 69,4. Ini terus naik ya karena aku pakai coolernya bawaan dari AMD. Terus habis itu
CPU fan-nya dia bisa sampai 2500-an, itu bisa disetting ya sebenarnya di BIOS. Terus kemudian bentar, task manager, CPU-nya segini, memorinya benar. Nah, untuk memori ini sendiri biasanya kalau teman-teman barusan pasang itu dia kondisi standarnya adalah masuk ke semisal speknya yang ditulis 3600 kan, dia masuknya ke 3200 gitu. Jadi teman-teman harus buka dulu BIOS, terus buka di XMP, nyalain dulu XMP-nya, baru dia bisa jalan di keadaan 3600 yang tertera pada spesifikasi aslinya seperti itu. Oke, 16 GB udah kena semua. Ini kebaca. Sekarang aku mau coba stress testnya, stop dulu pakai GPU semuanya wis. Oke, start yo. Nah, dia langsung, nah dia pakai 100%. Oh, kerasa kan nge-lag ya, memang gitu. Nah, temperaturnya langsung dia naik banget, tapi dia cuma pakai sekitar 83 watt doang untuk, ya istilahnya ini apa ya, paket lengkap lah kalau misal menurutku ya. Soalnya kenapa, dia udah ada GPU nya, terus kalau teman-teman mau upgrade VGA juga bisa, udah 95. Gitu, teman-teman bisa upgrade VGA segala macam. Terus ya, apalagi ya, udah sih itu aja. Oh, teman-teman bisa upgrade juga nanti RAM, mungkin mau ke, ini kan minimum ya, minimum itu dia ya 16 GB lah minimum untuk tahun sekarang. Nanti bisa teman-teman upgrade ke 32 GB, 64 GB bisa. Soalnya 5600 itu mentok berapa giga ya? 128 kalau nggak salah, 128 giga kalau nggak salah dia bisanya itu. Tapi kalau saranku ya, kalau teman-teman mau upgrade itu lebih baik 2 keping doang sih, maksudnya yang dipakai 2 keping doang, jangan 4 keping. Ya 4 keping boleh, nambah boleh, cuman kayaknya dia nanti agak turun gitu loh, maksudnya agak turun, entah speednya entah voltasenya, dia agak turun pasti. Soalnya dia kan harus bekerja 4-4-nya gitu loh. Makanya kenapa ya menurutku lebih baik 2 keping doang daripada 4 keping gitu. Meskipun slotnya ada 4 gitu loh. Loh mas, karena mau bazir gini enggak sebenarnya. Ya aku tahu sih 4 keping, semisal ya 64 ya, 4 keping 64 berarti berapa, 16 gitu kan. Itu memang lebih murah sih menurutku daripada yang 64 giga 2 keping 32 gitu kan. Itu lebih mahal karena kenapa ya, memang dia dibagi gitu loh, dibagi 4. Terus kemudian kalau semisal 2 doang, dia ya udah, dia fokusnya hanya kedua itu aja, nggak harus mikir ke dua laginya gitu loh. Paham nggak sih? Ya seperti itulah intinya. Gitu, udah aman, sip, mantap. Oke, segitu aja teman-teman video dariku buat rakit PC kali ini. Semoga membantu teman-teman yang ingin belajar untuk rakit PC. Ya nanti aku hitung deh totalnya berapa untuk satu set PC ini di harga sekarang, sekitar bulan apa ini? November 2023 seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.